ada beberapa persyaratan, sehingga kita kalau memenuhi persyaratan tersebut maka kita boleh menggunakan berwudu menggunakan air yang medianya kurang dari 2 kula seperti saya ini, seperti di ember ini ya. Airnya kurang dari 2 kula karena 2 kula itu banyak sekali. Kita lakukan sekarang. Kita yang pertama kita niat dalam hati, kita menjadikan tangan kita sebagai media mengambil air seperti gayung, tapi dalam hati aja. Kita lakukan sekarang. Yang pertama kita ambil basuhan yang pertama, kita buang saja. Walaupun sunnah sebenarnya, yang basuhan sunnah kan kita membasuh kedua telapak tangan itu sunnah. Kalau mau dibasuh di sini di dalam tidak dibuang tidak masalah, tapi kali ini saya akan membuangnya. Kita niatkan dalam hati untuk menjadikan tangan kita sebagai media pengambil air. Oke. Ini harus merata. Ini basuhan yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau yang kedua kita bisa basuh, kita cipratan dulu karena cipratannya tidak boleh masuk ke sini. Kita bersihkan kayak gini. Yang kedua, basuhan yang kedua kita boleh di dalam ember ini seperti kayak gini. Tetapi setiap kali kita memasukkan kepada ember ini itu harus diniatkan hati kita berniat untuk menjadikan tangan kita sebagai media pengambil air. Yang itu yang harus diingatkan. Sudah 3 kali. Sekarang kita kepada berkumur-kumur. Kita bersihkan dulu. Kita niat dulu, niat lagi dalam hati. Buang yang pertama. Buang. Kalau sudah, yang kedua kita niat lagi dalam hati. Kalau kemur yang kedua kali itu bisa dimasukkan ke sini. Yang kedua kali. Seperti itu ya, ingat. Seperti itu. Jangan sampai lupa. Yang pertama buang, yang kedua, yang ketiga masukkan boleh, karena kumbahan yang pertama atau basuhan yang pertama ya yang menghilangkan hadas. Kita kemudian kepada hidung. Lihat dulu tangan kita dalam hati sebagai mengambil media air. Sudah. Ketika kita kumbahan yang kedua sama, kita bisa masukkan. Sekarang kita membasuh yang fardu. Yang ini yang kita harus teliti. Karena ketika kita membasuh anggota yang fardu, kemudian airnya, percikannya masuk ke dalam ember ini, maka basuhan yang pertama itu air ini menjadi mustakmal. Artinya air ini tidak bisa untuk kita digunakan sebagai pembersih hadas atau kita dipakai oleh kita untuk berwudu. Yang pertama, percikannya basuhan yang pertama tidak boleh masuk ke sini. Yang kedua, basuhan dalam fardu itu harus merata. Ketika kita basuhan yang kedua dari membasuh bagian yang fardu tidak merata, maka basuhan yang keduanya kita tidak boleh dimasukkan ke dalam ember ini. Oke, kita lakukan. Niat dulu dalam hati seperti biasa. Kita jadikan tangan kita sebagai media pengambil air. Langsung ratakan, karena kalau ini tidak merata, yang basuhan yang kedua itu
masih pardu, tidak boleh dimasukkan ke dalam ember. Kalau sudah merata, kita bisa masukkan basuhan yang kedua. Kayak seperti ini basuhannya. Sudah, kita buang ininya, sisa-sisa basuhan yang pertama tadi. Seperti ini. Terus karena kita harus hati-hati dan percikannya tidak boleh masuk ke dalam ember ini. Kalau yang kedua, kita bisa masukkan ke sini. Seperti itu. Kemudian kita kepada membasuh tangan kanan. Sama, karena tangan kanan ini padu, maka basuhan yang pertama percikannya tidak boleh masuk ke sini. Kemudian usahakan kita meratakan, karena ketika kita tidak rata, sama seperti wajah tadi yang kita basuh, itu basuhan yang kedua masih rukun. Oke, kita lakukan. Seperti ini, ratakan. Awas percikannya jangan sampai masuk ke dalam ember, karena ketika masuk ke dalam ember maka air yang dalam ember itu menjadi mustakmal, tidak bisa untuk digunakan sebagai alat berwudu. Ketika sudah merata, percikannya jangan sampai. Nah, ketika basuhan yang kedua bisa kita masukkan seperti tadi. Ini basuhan yang kedua. Yang ketiga seperti ini. Kemudian tangan kiri masih anggota yang pardu, percikannya jangan sampai memasuki ke dalam ember. Ambil, jangan lupa niat dalam hati kita menjadikan tangan kita sebagai media pengambil air. Seperti ini. Ketika sudah merata, ini jangan sampai tidak merata, ini harus merata, karena ketika tidak merata itu hadasnya belum hilang. Maka kumbahan yang kedua atau basuhan yang kedua kita tidak boleh memasukkan ke dalam ember, karena ini tidak merata, karena hadasnya tidak hilang. Kalau ketika kita meratakan hadasnya sudah hilang, maka basuhan yang kedua bisa dimasukkan dalam ember ini. Oke, tinggal basuhan yang kedua. Ingat, selalu niat hati kita untuk menjadikan media pengambil air. Seperti ini. Seperti ini. Sudah ya. Nah, sekarang kita membasuh kepala. Sama, dalam membasuh kepala, karena ini membasuh kepala itu hukumnya wajib, maka kita harus meratakan, jangan sampai tidak rata. Ya minimal 3 lembar lah. Kalau yang lebih bagus itu semuanya kita masukkan, kemudian tarik ke belakang, kita kedepankan, kayak gitu. Oke, kita niatkan dalam hati kita sebagai tangan kita sebagai media pengambil air. Ini sudah, kita sini kita buang.
beres. Sekarang yang kedua kita boleh masukkan. Begitu. Nah, sekarang kita membasuh telinga. Ketika kita membasuh telinga, karena telinga itu sunnah, maka kalaupun percikannya, contoh percikannya kembali lagi ke sini, itu tidak menjadi masalah, karena yang memustamalkan air itu basuhan yang pertama dari basuhan yang fardu. Basuhan yang fardu bukan yang sunnah. Kalau yang sunnah tidak memustamalkan air, begitu ya. Berarti kita kalau telinga tidak masalah. Basuhan-basuhan yang sunnah itu percikannya kembali ke sini tidak masalah. Kita telinga sebelah kanan dulu. Ini. Sama yang kiri. Tapi tetap tangan kita harus diniatkan oleh dalam hati kita menjadi alat pengambil air, media pengambil air. Sekarang yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Nah, berhubung di sini basuhan yang terakhir, maka kita langsung saja kita seperti ini, langsung kita semuanya seperti ini, karena ini basuhan yang terakhir. Seperti ini ya. Nah, basuhan yang ketiga, awas, basuhan yang pertama tetap itu tidak boleh masuk ke dalam ember ini. Ini sama juga, yang ini masih rukun basuhan yang pertama, maka percikan airnya tidak boleh memasuki ke dalam ember. Basuhan yang pertama, basuhan yang kedua, dan basuhan yang ketiga. Seperti itu ya. Itu tutorialnya. Seperti itu tutorialnya teman-teman. Semoga bermanfaat, karena kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling berbagi, diantaranya yaitu berbagi ilmu. Dan jangan lupa ketika video ini dianggap manfaat ke teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk tidak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Karena sebenarnya bisa kita menggunakan media air yang lebih sedikit daripada yang tadi. Kalau tadi kita menggunakan satu ember, sebenarnya kita berwudu dengan menggunakan air yang 1 liter kita bisa. Nah, di video kali ini tadi saya menggunakan air yang ember. Sekian dari saya di video kali ini, tutorial tata cara berwudu yang menggunakan air yang medianya kurang dari 2 cukup sampai di sini. Assalamualaikum.